Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kompetensi PPG Derajat 3 periode 1 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Aris Sofwan, mahasiswa LPTKI Alikan Ponorogo, akan melakukan UKIM di MTS Miftahul Ulum 2 Tambak Romo, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, kelas 8 dengan tema keteladanan Rasul Ulul Azmi dan keistimewaannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'du. Gimana kabarnya anak-anak? Masih semangat? Masih. Siap untuk belajar? Siap. Sebelum belajar kita mulai, berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Pak Rizal, silakan. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Sebagai awal dari pelajaran, bagi memompa semangat kalian, mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Artinya Amelia Muhammad Farid Diki Pratama, Muhlizamuddin Azhar, Naimi Nuri Nasafa, Jalil Okta Fajerina, Suparni, Vincent Lee Sugati, Zahratus Kita, Melody Hargiva. Ada yang tahu alasannya kenapa? Rajin ya. Satria Farel. Kemudian ya, sebelum pelajaran kita mulai, coba lihat di sekeliling kalian apakah kelas ini
Sudah bersih apa belum? Kalau ada sampahnya silakan diambil dan dibuang di tempat sampah. Sudah bersih? Kemudian sebelum pelajaran dimulai, Bapak akan tujuan pelajaran kita. Bisa dilihat monitor ya. Kompetensi ini kali 1, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Ini termasuk sikap spiritual. Kali 2, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keperdayaan. Kali 3, memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kali 4, mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di madrasah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori termasuk keterampilan. Kemudian indikator 3.7.1, menganalisis pengertian Rasul Ulul Azmi. 3.7.2, menganalisis sifat umat utama dan keteguhan Rasul Ulul Azmi. 3.7.3, menguraikan contoh perilaku meneladani sifat utama dan keteguhan Rasul Ulul Azmi. 4.7.1, menyimpulkan kisah teladan Rasul Ulul Azmi. Kemudian tujuan pembelajaran. Setelah baca teks buku Akidah Akhlak kelas 8, materi Rasul Ulul Azmi, peserta didik mampu menganalisis pengertian Rasul Ulul Azmi dengan tepat dan benar. Kemudian setelah mencermati Al-Quran tentang dalil Rasul Ulul Azmi, peserta didik mampu menafsirkan makna yang terkandung dalam dalil Rasul Ulul Azmi dengan tepat dan benar. Setelah mencermati buku Akidah Akhlak kelas 8 tentang contoh sifat Rasul Ulul Azmi, peserta didik mampu menguraikan contoh sifat Rasul Ulul Azmi dengan tepat dan benar. Setelah melihat video tentang sifat Rasul Ulul Azmi, peserta didik mampu menyimpulkan sifat Rasul Ulul Azmi dengan tepat dan benar. Nah, itu tadi ya, sebelum pelajaran yang kita mulai, kita punya tujuan pembelajaran. Saya harap kalian dalam belajar ini semangat. Kenapa? Ilmu itu penting untuk menunjang masa depan kita. Makanya belajar dengan sungguh-sungguh dan rajin. Anak-anak, untuk hari ini pelajarannya akidah semester 2 awal. Materinya apa? Teladan Rasul Ulul Azmi. Masih ada yang ingat definisi dari Rasul? Rasul ialah laki-laki yang menerima diri sendiri dan mengalir pada fakta. Rasul adalah laki-laki pilihan Allah yang diberi wahyu oleh Allah untuk dirinya dan untuk umatnya. Kemudian
Kalau Nabi adalah laki-laki yang menerima wahyu untuk diri sendiri. Menerima wahyu untuk diri Sendiri. Kita ini akan belajar tentang keteladanan Rasul Ulul Azmi. Silakan buku paketnya dibuka, dipelajari terlebih dahulu tentang bab itu. Sudah ketemu ya babnya? Semester 2. Silakan dipelajari dulu. Anak-anak, setelah kalian membaca tadi ya, mempunyai pertanyaan, coba nanti didiskusikan dengan teman sebagainya. Pertanyaan pertama, ya. Apa yang kalian ketahui tentang Rasul Ulul Azmi? Kemudian siapa saja yang termasuk dalam golongan Rasul Ulul Azmi? Silakan didiskusikan dengan temannya terlebih dahulu. Saya kasih waktu 1 menit. Dan sudah ketemu jawabannya? Sudah. Coba dari kelompok laki-laki jawab. Maksudnya adalah orang yang butuh tambahan atau sesuatu yang kuasa Kemudian yang tergolong dalam Rasulul Azmi siapa saja? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Ya, sedikit sudah tahu tentang Rasul Ulul Azmi. Kemudian ya, ini Bapak punya 2 kartu di sini. Akan saya bagi kelompoknya masing-masing, putra dan putri ya. Ini nanti ada tugas buat kalian. Untuk ketua kelompoknya yang putri, Opa yang cowok, Vincent, ya maju, ini diambil. Ini nanti ya tugas kalian setelah membaca buku tadi, mengamati video ini, nanti setelah itu silahkan didiskusikan apa yang menjadi tugas kalian dalam kartu itu. Tugas selanjutnya ini mengamati video. Silakan diamati. Belajar secara online ya. Semoga kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberi semangat
dalam belajar. Oke, selamat datang di pembelajaran online Akidah Akhlak kelas 8 MTS semester 6 ya. Kita akan memasuki bab yang ke-7 yaitu keteladanan Rasul Ulul Azmi dan keistimewaannya. Sudah siap belajar anak-anak? Oke, baik, kalau sudah siap kita langsung saja masuk ke pembahasan. Perhatikan ya, ini adalah peta konsep yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, pengertian Rasul Ulul Azmi. Yang kedua, sifat dan keutamaan atau Tuhan Rasul Ulul Azmi. Kemudian contoh perilaku Rasul Ulul Azmi, dan nanti kita akan bahas juga hikmah dari kisah keteladanan Rasul Ulul Azmi. Namun pada kesempatan hari ini ya, kita tidak membahas secara keseluruhan materi ini, lumayan sangat panjang materinya ya. Jadi nanti kita akan bagi menjadi beberapa pertemuan. Oke, baik anak-anak, kalian cermati dan perhatikan penjelasan paparan berikut ini. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus ya seorang nabi dan rasul. Nabi itu adalah orang yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tidak wajib disampaikan kepada umatnya. Tapi kalau rasul ini menerima wahyu dan wajib menyampaikan kepada umatnya. Dan di antara para rasul ini ada yang terpilih menjadi Ulul Azmi, yaitu rasul yang mempunyai keteguhan luar biasa dalam mendakwahkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian amati ini, salah satunya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada gambar ini ada makom Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini adalah termasuk salah satu dari Rasulul Azmi. Kalian juga perhatikan silakan kabar ini ada Jabal Rahman dan juga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita tahu bersama bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga termasuk ke dalam Rasulul Azmi. Nah, perhatikan setelah kalian tadi mendengarkan penjelasan singkat 40 dan juga mengamati gambar, mungkin kalian bertanya-tanya ya, mengapa Allah mengutus Nabi dan Rasul, dan siapa saja yang mungkin termasuk dalam kelompok Ulul Azmi. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang tentu akan muncul pada benak kalian, dan mungkin masih banyak lagi pertanyaan yang lain. Boleh silakan kalian ajukan pertanyaan ya, berkesempatan. Nah, kita akan bahas mulai dari pengertian Rasul Ulul Azmi. Kalian perhatikan dari 25 ya Rasul, ada 5 yang terpilih menjadi Ulul Azmi. Apa itu Ulul Azmi? Ulul Azmi berasal dari bahasa Arab. Ulul yang artinya memiliki, dan azmi yang artinya cita-cita. Jadi Rasulul Azmi ini adalah Rasul yang mempunyai kemantapan, cita-cita yang kuat, tekad yang sangat kuat, dan mempunyai kesabaran yang luar biasa. Dalam ensiklopedia Islam menyebutkan bahwa Ulul Azmi artinya orang-orang yang mempunyai kemauan kuat dan keteguhan. Ini adalah Rasulullah Azmi. Kalian perhatikan, secara istilah Ulul Azmi berarti Rasul-Rasul pilihan atau Nabi yang memiliki keteguhan hati, lapang dada dan sabar dalam menghadapi kaumnya yang tentang dirinya dan tidak mau menerima ajaran yang disampaikan. Kita tahu bersama bahwa perjuangan seorang Rasul ini sangat luar biasa. Tapi ya, Rasul-Rasul Ulul Azmi adalah Rasul yang terpilih, yang sangat kuat tekad dan kemauannya dalam mendapatkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun Rasul-Rasul yang termasuk dalam Ulul Azmi siapa saja? Yang pertama ada Nabi Nuh alaihissalam, ada Nabi Ibrahim alaihissalam, ada Nabi Musa alaihissalam, ada Nabi Isa alaihissalam, dan juga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Ulul Azmi itu ada 5 ya. Sekali lagi, Rasul Ulul Azmi itu ada 5. Yang pertama Nabi Nuh alaihissalam, yang
kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketiga Nabi Musa alaihissalam, yang keempat Nabi Isa, dan yang kelima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami ya anaknya? Oke. Kita lanjutkan. Sifat utama dari keteguhan Rasul Nabi. Yang kalian bisa lihat dalam surat Al-Ahqaf ayat 35. Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wa la tasta'jil lahum ka'annahum yawma yarawnaha yu'aduna lam yalbasu illa sa'atan min nahar fahal yustaqut illa al-qawmul fasiqun. Yang artinya, maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati. Dari Rasul-Rasul telah bersabar, dan janganlah kamu meminta segera azab bagi mereka. Pada hari mereka melihat azab yang dirasakan kepada mereka, merasa seolah tidak tinggal di dunia, melainkan saat pada siang hari. Melainkan sesaat pada siang hari. Inilah suatu pelajaran yang cukup. Maka tidak dibinasakan melainkan kaum yang fasik. Ya, ini adalah ayat yang menunjukkan bahwa Nabi Rasulullah sendiri mempunyai kesabaran yang luar biasa. Baik anak-anak, dari kelima Rasulullah sendiri nanti kita akan bahas dua terlebih dahulu, yaitu Nabi Nuh alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalian perhatikan, Nabi Nuh alaihissalam itu berdakwah kurang lebih sekitar 950 tahun. Namun pengikutnya itu hanya 80. Bayangkan ya, dalam waktu yang sangat lama hanya mendapatkan pengikut 80 yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai akhirnya kemudian Allah memberikan adab kepada umat Nabi Nuh alaihissalam yang tidak mau beriman kepada Allah, termasuk istri dan anaknya sendiri. Ini Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian juga dengan Nabi Ibrahim. Ini adalah Nabi yang mempunyai keteguhan, ketauhidan yang sangat kuat, ya, diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyak sekali ujian. Ya, termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam meminta untuk menyembelih Nabi Ismail, ya, melalui mimpi yang diberikan oleh Allah. Nah, apakah kemudian Nabi Ibrahim menolaknya? Tidak. Dengan keteguhan, dengan kesabaran, dengan ketakwaan kepada Allah, maka Nabi Ibrahim menjalankan perintah Allah untuk menyembelih Nabi Ismail. Sampai akhirnya Nabi Ismail diganti dengan seekor oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah luar biasa, ya. Ini keteguhan Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik, kemudian untuk Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Sekarang sifat, ya, utama dari Rasulullah SAW apa saja? Yang pertama sabar, ikhlas, ikhtiar, tawakal, teguh pendirian. Ini adalah sifat utama Rasulullah SAW, yaitu sabar, ikhlas, ikhtiar, tawakal, dan teguh pendirian. Oke, bisa dipahami ya sampai sini ya. Baik. Selanjutnya kita simpulkan, Rasulullah sendiri adalah Rasul pilihan dan mempunyai keteguhan dan kemampuan yang kuat dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berjuang mendakwahkan syariat ajaran agama Allah kepada umat manusia. Siapakah yang termasuk dalam Rasulullah sendiri? Yang pertama Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke ya, bisa dipahami anak-anak ya. Baik. Nah, kemudian biar kalian lebih paham, silakan bisa kalian membacakan latihan soal. Nah, pertama jelaskan pengertian Rasulullah sendiri. Kemudian yang kedua, jelaskan alasan Imam Nabi Nuh alaihissalam mengingkari Nabi Nuh alaihissalam. Yang ketiga, jelaskan
Nabi Ibrahim alaihissalam, tulislah tentang Rasulul Azmi, dan yang kelima sebutkan sifat-sifat Rasulul Azmi. Oke, silahkan kalian teruskan. Kalau kalian kontroversi, ya, silahkan bisa kalian tonton lagi videonya atau kalian bisa buka. Ini tadi ya, makanya dari video itu sebagai bahan diskusi untuk pelajaran kali ini. Jadi hasil diskusinya silakan digunakan dalam kertas ini. Silakan. Yang tadi kartu saya berikan di situ ada tugas yang perlu kalian kerjakan. Diskusikan bersama dengan kelompok kalian. Silakan dikerjakan. Gimana? Sudah ada jawabannya? Terus nah, sudah dapat jawabannya? Ya. Dan kita menunggu nomor 1. Jangan lupa dikerjakan secara berkelompok. Sudah selesai? Kalau sudah selesai, silakan dipresentasikan masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa yang mau lebih dahulu? Bapak 1 atau 2? Nah, Bapak 1 silakan. Cara kita mempraktekkan sifat-sifat Rasulul Azmi dalam kehidupan yaitu sebagai berikut. 1. Sabar ketika diajak oleh kawan. 2. Sabar ketika mengalami musibah. 3. Sabar dalam beribadah kepada Allah. 4. Sabar jika ada orang yang menjahili kita. 5. Sabar tidak melakukan maksiat kepada Allah. 6. Sabar dalam menyeru kepada kebaikan. Setelah kita mempelajari kisah Rasulullah itu adalah mengaplikasikan perbedaan antara Nabi, Rasul dan Rasulullah ini. 1. Nabi yang laki-laki yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri. 2. Rasul ialah laki-laki yang menerima wahyu untuk diri sendiri dan disampaikan kepada umatnya. 3. Rasulullah ialah 5 orang rasul yang memiliki kesabaran lebih dari Rasulullah lain. Tepuk tangan. Sudah tahu ya? Atau ada yang mau bertanya? Silakan. Jelas. Hasil diskusi dari kamu. Ada yang mau bertanya tidak? Siap ya. Di sini Bapak akan membuat melalui PowerPoint, bisa dilihat dengan PowerPoint. Nah, ya, kita hari ini mempelajari tentang dengan gelombang air dan semuanya hancur kecuali Nabi Nuh dan pengikutnya yang beriman. Hampir 1000 tahun beliau Nabi Nuh usianya, ya. Jumlah umat yang mengikutinya tidak lebih dari 200 orang. Bisa dibayangkan ya, 1000 tahun hanya dapat pengikut 200 orang. Kalau tidak orang sabar itu sudah menyerah. Kemudian Nabi Musa
kesabarannya menghadapi dan mendakwai Fir'aun dalam memimpin kaumnya yang sangat membangkang. Ketika beliau akan menerima wahyu di bukit Sinai, pengikutnya yang dipimpin sambil menyerang dengan menyembah patung anak sapi. Namun Nabi Musa juga manusia yang pernah tidak dapat bersabar ketika berguru kepada Nabi Khidir. Nabi Ibrahim alaihissalam termasuk Rasul Ulul Azmi karena kepatahan dan kesabarannya serta keteguhannya dalam berdakwah. Sejak masih bayi, Nabi Ibrahim alaihissalam dibesarkan dalam keadaan genting yang disebabkan tirani Namrus yang membunuhi anak laki-laki. Setelah dewasa dia harus berhadapan dengan raja dan masyarakat penyembah berhala termasuk orang-orang terdekatnya. Bahkan dia harus menerima siksaan yang mati, yaitu dibakar dan diusir dari kampung halamannya. Setelah hampir 100 tahun usia dan pernikahannya dengan Siti Sarah, ia belum dikaruniai anak hingga istrinya meminta ia menikahi seorang budak pilihan yang berkulit hitam bernama Hajar untuk dijadikan istri. Atas kehendak Allah terbukti Hajar dapat melahirkan seorang anak yang diberi nama Ismail. Di saat berbahagia itu Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membuang istri dan anaknya yang baru lahir dan sangat dicintainya itu ke tanah besar di Mekah. Karena kesabaran dan kepatuhannya, perintah itu dilaksanakan. Namun perintah lebih berat lagi yaitu ketika Nabi Ibrahim disuruh untuk menyembelih putra kesayangannya, yaitu Nabi Ismail yang baru beranjak remaja. Hal ini pun beliau laksanakan meskipun akhirnya yang disembelih adalah domba. Allah menggantikan jasad Nabi Ismail dengan sebuah domba. Selain tugas itu, Nabi Ibrahim tetap harus melaksanakan fungsinya sebagai Rasul, yaitu penyebut kebenaran. Kemudian Nabi Isa untuk kesabarannya. Ketika beliau menjadi Rasul, penantannya itu bukan dari orang lain, yaitu melainkan dari keturunan beliau sendiri, yaitu pamannya, itu Abu Jahal. Beliau juga harus ikut memberikan kepala Bani Hashim diberikan dihasilkan di sebuah lembah karena dakwah beliau. Tokoh-tokoh Quraisy mempelopori pemboikotan tersebut yang isinya antara lain melarang hubungan jual beli, pernikahan dan sosial lainnya kepada Bani Hashim. Pemboikotan yang berjalan sekitar 3 tahun itu telah menghabiskan harta beliau dan istrinya Khadijah. Pada saat itu seluruh keluarga Hashim kehabisan makanan sampai Allah membebaskan penderitaan mereka. Meskipun tekanan-tekanan yang diberikan kaum Quraisy bahkan melibatkan keluarga besar Hashim, tidak menyurutkan langkah beliau untuk berdakwah. Kemudian tadi ya materi tentang kisah kenabian Nabi Ulul Azmi. Sini untuk mengetes bagaimana pencapaian kalian dalam pelajaran materi ini, Pak akan memberikan soal ulangan. Ini nanti silakan dikerjakan secara mandiri. Ini masing-masing tidak boleh kerjasama. Silakan dikerjakan.
Alhamdulillah dari hasil pengajaran selama ini dianggap cukup memuaskan, tapi jangan kesenangan dulu ya. Tetap kalian harus belajar di rumah ya. Dan di sini ya, untuk pelajaran hari ini silahkan ada yang bisa menyimpulkan atau kita simpulkan bersama-sama ya. Nah, bersama-sama apa simpulannya? Sudah paham ya materi hari ini? Semoga disimpulkan. Untuk kesimpulannya siapa yang bisa? Ya, Rizal. Rasulullah itu merupakan rasul-rasul pilihan yang mempunyai ketabahan, keteguhan hati, serta kesadaran yang luar biasa. Rasul yang mendapatkan gelar Rasul Asli sebagai berikut: 1. Nabi Nuh alaihi salam, 2. Nabi Ibrahim alaihi salam, 3. Nabi Musa alaihi salam, 4. Nabi Isa alaihi salam, 5. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih ada lagi? Masih. Siapa yang mau bilang? Ya, Sita, silakan. Meneladani Rasulullah Hasmi. 1. Sabar dan mengabar, 2. Teguh pendirian, 3. Ikhlas, 4. tawakal, 5. ikhtiar. Kemudian apa lagi? Saya Pak. Ya, apa? Sifat-sifat Rasulullah Hasmi. 1. Sifat wajib bagi Rasul, yaitu sidik, amanah, tabligh, fatonah. 2. Sifat mustahil bagi Rasul, yaitu kizib, khianat, hikmat, balaghah. 3. Sifat jaiz bagi Rasul, yaitu sifat yang boleh ada pada Rasul. Tepuk tangan buat kita. Alhamdulillah pelajaran pada pagi hari ini kelihatannya banyak yang sudah paham. Untuk tinggal lanjut di rumah, Bapak sudah membuatkan link PR ya, nanti bisa dibuka di grup WhatsApp kelasnya masing-masing ya. Ini dikerjakan secara mandiri dengan HP di rumah. Dan pelajaran yang bisa Bapak sampaikan semoga bermanfaat. Untuk mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, mari akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.